Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak pembimbing tutorial online. Perkenalkan nama saya Muhammad Aditya, mahasiswa UT dari Program Studi Sistem Informasi dengan NIM 0514688889 asal UPPJJ Kota Bogor. Baik, dalam kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk melaksanakan tugas praktikum 2 dari mata kuliah analisis dan visualisasi data yang bertemakan tentang menggunakan program atau RStudio masih sama dengan yang tugas satu ya. Saya akan tampilkan untuk soal dari tugas 2 ini pada layar ya sebagai berikut. Oke, bisa kita lihat ya untuk ini. Oke, oke seperti yang saya tampilkan di layar berikut ini. Untuk sebelah kanan di sini ada dari e-learning ya. Eh, untuk soal tugasnya kita download ya dari link Google Drive. Untuk link Google Drive itu ada pada file Word-nya di sini. Dan saya akan menjelaskan lebih lanjut untuk file yang sudah saya download ya. Dan di sebelah kiri layar, saya sudah membuat makalah lengkap ya, dan sebelumnya tentunya sudah saya praktikkan ya dan berhasil. Dan kali ini saya akan membuat dokumentasi berupa video dan tutorial cara melaksanakan tugas 2 ini ya. Ikut dari makalah saya dan di sini saya sudah cantumkan untuk file yang telah di-download ya, seperti itu. Dan di sini bisa dilihat ya untuk soal nomor satu, yaitu gunakan informasi sebagai berikut untuk menjawab pertanyaan dataset kolom pendapatan nilai hasil dikalikan 10.000. Dan untuk filenya sudah saya download, itu berupa file CSV atau CSV ya. Jadi untuk file yang Excel itu berbeda ya untuk yang di e-learning ini. Jadi saya akan menggunakan yang di Google Drive ya, karena untuk XLSX ini sendiri atau Excel ini agak rumit ketika nanti di program R-nya seperti itu. Nah, di sini saya akan menampilkan untuk folder ya, di sini yang sudah saya buat. Oke, di sini saya akan menggunakan folder yang berbeda ya. Di sini untuk realnya ya, untuk makalah dan tentunya yang tadi sudah saya download nih untuk folder data pendapatannya seperti ini. Bentuknya Excel ya. Dan di sini untuk folder Word-nya seperti itu. Di sini saya menggunakan lokasi yang berbeda karena untuk mempersingkat dari path ya atau lokasi dari file itu sendiri. Karena di sini terlalu panjang ya yang saya buat. Dan juga di OneDrive seperti itu. Jadi di sini saya singkat ya di local file D ya, seperti itu. Seperti ini ya berikut untuk lokasinya yang akan berguna juga nanti ketika kita men-read datanya dari program Studio M. Ya, dan di sini underscore kita tidak bisa buka ya. Tadi sudah saya buka di Excel seperti itu. Oke, lanjut. Nah, tanpa lebih lama-lama lagi, saya akan buktikannya karena untuk yang eh, untuk soal di dua ini install paket berikut, yaitu kita akan menampilkannya di program X seperti itu. Untuk perintahnya seperti ini, install package dan juga library. Oke, saya akan membuka untuk RStudio-nya sebagai berikut. Di sini saya sudah memplot-plotkan ya. Jadi untuk langkah-langkah nanti dan tentunya untuk mempersingkat waktu, saya sudah menyiapkannya ya di catatan saya. Jadi saya akan copy paste saja untuk codingannya dan serta tinggal menjelaskan saja nanti hasilnya seperti apa, berhasil atau tidaknya untuk titik ini. Seperti itu. Oke, lanjut untuk yang tadi ya, yang dua kita akan install package ini sebenarnya saya sudah lakukan ya. Dan bukti dari saya sudah mendownload dan juga mentes dari perintah install package dan juga library ini, yaitu ada di laporan juga ya, di bawah seperti ini. Laporan berikut yaitu kita akan full screen ya. Oke, bisa dilihat ya. Di sini adalah screenshot dari program Studio R yang sudah komplit ya. Saya eksekusi ya untuk file-filenya seperti itu, install package dan juga library. Nah, ini berhasil ya. Seperti apa? GGPUBR ini sesuai yang di soal tadi ya. Sorry, yang tadi di soal. Sorry, sebentar. Oke. Untuk yang di soal, ya.
Di soal di sini ada GGPUBE, BRUM, dan lain-lain. Di sini sudah berhasil. Oke, lanjut. Kita akan membacakan soal ya. Untuk lakukan regresi linear sederhana dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Nah, untuk soal gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikut berdistribusi normal atau tidak. Jelaskan interpretasi histogram tersebut. Oke, lanjut langsung saja. Kita akan melakukan praktek ya. Di sini saya akan menyesuaikan layar saya terlebih dahulu. Ini menyesuaikan terlebih dahulu seperti ini ya. Oke, lebih lanjutnya nanti. Oke, lanjut. Sebentar. Saya akan menampilkan coba hap. Oke, jadi saya akan membacakan soalnya nanti di Word ya, dan di sini saya akan menampilkan untuk yang program RStudio dulu. Oke, kita akan eksekusi untuk pertama-tama. Saya akan memuat data ya dari file CSV yang sudah saya buat ya. CSV yang sudah saya buat sebagai berikut. Oke, di sini untuk lokasinya saya akan copy paste ya. Ya, dan yang sudah saya buat itu di folder tersebut seperti ini ya. Oke, bisa lihat di sini untuk catatan saya sudah siapkan agar lebih cepat. Dan saya akan memberi penjelasan di sini yaitu lokasi file saya ya. Ada sebagai berikut kita akan menuliskan untuk location inputnya. Dan ingat ya di sini garis miringnya ke kanan ya, slash ya. Kita ganti garis miringnya itu ke kiri ya untuk yang bawahnya ya. Jadi miring ke kiri seperti itu. Kenapa? Karena bisa di-load ya untuk membaca file CSV-nya. Nah, ini yang saya download dari Google Drive, berbeda dengan yang ada langsung di e-learning, yaitu bentuk dengan Excel. Dan untuk perintahnya akan berbeda untuk yang Excel nanti ya. Nah, di sini karena CSV, kita akan menggunakan perintah read.csv seperti ini. Oke, di sini untuk path-nya dan ini perintahnya ya. Oke, kita akan eksekusi. Coba kita running ya, seperti ini. Oke, di sini jadi di atas ini soal yang akan saya ketikkan terlebih dahulu sebelum saya eksekusi untuk running seperti itu ya. Jadi yang kedua kita akan view data. Nah, kita akan samakan di sini. Nah, ini kita harus ketik manual untuk ini ya agar berhasil untuk membaca datanya. Kita akan melihat berhasil ya untuk membaca data dari CSV ini ya. Di sini ada tabel total 489 nomor sebenarnya. Di sini emang oke, kita akan full screen terlebih dahulu ya. Tadi sudah cukup penjelasannya. Oke, agar lebih terlihat lebih jelas nih di sini ya. Datanya ada 499, kita bisa lihat di sini. Oke, tapi untuk tabelnya itu sebenarnya sampai 498. Kita akan lihat ya. Untuk tabel ada 489, 498, sorry. Oke, sudah kita baca ya seperti itu datanya. Lanjut, jika sudah dibaca datanya, kita akan lanjut ke soal A seperti itu. Oke, soal A tadi adalah menampilkan hasil histogram ya. Oke, perintahnya akan saya ketik sebentar. Untuk portnya yaitu gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat. Oke, oke lanjut. Kita akan membuat perintahnya ya. Sini saya akan mengcopy dari catatan saya agar tidak memakan waktu. Oke, ini untuk perintahnya ya yang sudah saya siapkan. Di sini histogram ya untuk perintahnya his. Kita akan ambil data dan juga ambil dari tabel kebahagiaan. Nah, ya, jadi yang kita ambil itu hanya tabel kebahagiaan. Kita ambil dari histogram itu datanya, kita ambil kebahagiaan dan di sini
kita akan memberi nama, mainnya itu histogram kebahagiaan, tingkat kebahagiaan juga, nanti sumbu X dan sumbu Y-nya akan ada diberi nama ya. Dan di sini untuk warnanya, color itu saya akan menggunakan biru muda ya, atau light blue dan bordernya black. Kita akan coba apakah berhasil. Kita running. Ya, bisa dilihat ya. Di sini dengan baik untuk data histogramnya. Nah, kita akan memperbesar ya agar lebih enak lihatnya. Dan memperbesar. Iya, lebih enak lihatnya. Oke, berdasarkan histogram kebahagiaan ini bisa dilihat ya, dari data yang bisa kita baca untuk tingkat kebahagiaan di sini sepertinya sedang saja ya, tidak terlalu condong ke tidak terlalu bahagia. Di sini kita lihat sumbu yang tingkat tidak bahagia itu dikit ya. Dan justru untuk tingkat kebahagiaan ini di antara nomor 3 angka dengan angka 3 dan 4 ini untuk skala kebahagiaannya ini tinggi di nomor 4. Jadi sedang ya. Jadi tingkat kebahagiaan itu dari 60 orang lebih, nah itu ada di angka 4 ya atau paling sedang ya, tidak terlalu bahagia dan terlalu tidak bahagia banget gitu. Jadi tidak bahagia sekali, maaf untuk misalnya, oke. Bisa dilihat ya, jadi untuk yang sangat bahagia itu ada ya, tapi hanya sedikit, itu seperti itu. Tingginya ada di nomor 4 atau di sedang-sedang saja, seperti itu. Oke, untuk soal A berhasil ya untuk menampilkan histogram kebahagiaan dan kita analisa ya untuk histogramnya. Oke, lanjut kita akan ke soal B. Kita akan menampilkan soal B seperti itu. Untuk soal B, gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Interpretasikan hasil grafik tersebut. Oke, kita akan menampilkan scatter plot ya. Seperti itu. Oke, lanjut kita akan menampilkan scatter plot. Untuk soal B, kita akan enter dulu ya. Di sini saya akan mengcopy dari catatan saya kembali. Oke, untuk perintahnya seperti ini. Bisa dilihat ya. Oke, untuk perintahnya itu plot. Kali ini data yang kita ambil itu pendapatnya. Dan juga data kebahagiaan. Jadi dua-duanya kita ambil. Nah, di sini perintahnya scatter plot. Untuk judulnya hubungan pendapatan dan kebahagiaan. Seperti itu. Dan untuk sumbu X-nya, nanti kita akan beri nama pendapatan, sumbu Y-nya kebahagiaan, warnanya orange, dan juga ini nih besar atau ukuran nanti dari scatter plot atau titik-titik nanti ya hasilnya seperti itu. Dan juga nantinya kita akan tambah untuk perintah AB lainnya ya, nanti untuk garis dari scatter plotnya nanti. Oke, langsung saja kita akan eksekusi dari scatter plotnya. Apakah berhasil ya? Berhasil ya, di sini bisa dilihat ya untuk scatter plotnya kita beri warna orange seperti itu. Nanti kesimpulan untuk pembacaan analisisnya kita akan bacakan di akhir ya. Nanti di ini kita hasil rangkuman, tapi bisa dilihat di sini langsung kita running juga untuk yang ambilannya ya singkatnya untuk dari scatter plot ini untuk grafik pendapatan. Jika pendapatan makin tinggi, otomatis kebahagiaan juga makin tinggi. Seperti itu dari data yang didapatkan di sini. Ada titik yang paling tinggi ya, kisaran di angka 7 seperti itu. Nah, untuk tingkat kebahagiaannya sangat tinggi dan juga pendapatannya sangat tinggi. Bisa dilihat seperti itu. Ya. Oke, lanjut. Karena B udah berhasil ya. Nanti ini untuk AB lainnya seperti ini. Perintahnya ya. Oke. Lanjut kita akan ke nomor C. Soal C, kita akan bacakan soal C. Untuk soal C itu lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Di sini ada menjelaskan juga. Kita akan lakukan penjelasan ya. Oke, lanjut. Untuk C saya akan menuliskan perintahnya. LM di sini itu light model ya. Dan sebagai model kita akan coba running. Berhasil ya. Dan lagi dan kita akan tampilkan print seperti itu. Nah, untuk kali ini bukan bentuk grafik ya, tapi bentuk dari call atau teks di bawah ya di konsol ya seperti itu. Oke, di sini kan lain modelnya ya. Ini bisa dilihat
bukan berdasarkan gambar, tapi hasil dari data. Di sini ada min paling terkecilnya berapa, median tengahnya, dan paling maksimal berapa, seperti itu. Jadi bisa dilihat ya di sini hasilnya berhasil ya untuk perintah yang dibuat ya. Bisa dibaca dengan data statistik bentuk plots seperti itu. Oke. Oke, berhasil. Lanjut kita akan ke soal D. Oke, untuk soal D. Oke, untuk soal D di sini gunakan perintah plot nama variabel regresi kalian untuk cek homos homoskedasitisitas, interpretasikan hasil plotnya seperti itu ya. Dan itu kita akan beri judul untuk di RStudionya, yaitu dicek homoskedastisitas, seperti itu dibacanya ya. Agak sulit memang. Oke. Lanjut, kita akan menuliskan untuk perintahnya. Di sini saya seperti biasa saya akan menampilkannya di tabel atas dulu. Dan ini untuk perintahnya ya. Kita akan menggunakan perintah var pro C2,2 ya seperti ini dan plot modelnya. Kita akan tampilkan apakah berhasil. Kita akan coba running. Ini kembali. Dan ya, di sini hasilnya berupa grafik ya di plots pada tampilan sebelah kanan. Di sini ada 4 tabelnya bisa kita lihat ya. Untuk datanya sebagai berikut ya. Untuk cek homoskedastisitasnya seperti itu. Di sini ada residual versus fit, Q, residual gitu ya. Dan juga standardized residual di sini ada scale location-nya nih. Jadi menyebar seperti itu untuk datanya ya. Jadi tidak hanya mengumpul di satu tempat seperti itu untuk pendapatan dan kebahagiaan tadi ya. Jadi seperti itu untuk tingkat kebahagiaan serta pendapatan ya yang tadi sudah kita jelaskan. Selanjutnya kita akan menjelaskan pada soal E ya, hasil regresi dari semua soal seperti itu rangkumannya. Oke, lanjut saya akan bacakan kembali untuk soal E. Saya akan coba kembali. Untuk yang E, visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut. Untuk yang satu, plot data points pada grafik, tambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot. Tadi sudah sebenarnya ya. Tambah persamaan untuk garis linear, beri judul dan label yang sesuai untuk sum X dan Y. Sebenarnya juga sudah ya, ada nomor-nomor berikutnya. Cuman ini dirangkum saja seperti itu. Oke, lanjut. Kita akan coba untuk memasukkan kembali print ya atau codingan seperti itu pada studionya. Di sini langsung saya paste saja ya. Oke, bisa dilihat pada tabel kiri atas. Di sini sudah saya masukkan untuk perintahnya yaitu var dan lain-lain. Ini saya rangkum ya seperti itu ya. Semuanya kita tinggal running saja untuk grafik-grafik yang sudah saya tampilkan sebenarnya sebelumnya seperti itu. Oke, lanjut kita akan coba running. Di sini kita enter dulu untuk memisahkan dari nomor soal E seperti itu. Lanjut, kita akan coba hasil regresi. Bisa dilihat ya di kolom kiri bawah ya. Ya, di sini untuk yang regresi linear nih. Paling lagi untuk tampilan garisnya. Di sini bisa lihat ya untuk regresi linearnya pengaruh pendapatan terhadap kebahagiaan. Kali ini saya akan memberi warna merah seperti itu ya, untuk membedakan regresi dan status flow tadi ya. Jadi untuk rangkumannya, jadi makin balik lagi ya, makin tinggi pendapatan, makin tingkat kebahagiaan juga makin meningkat seperti itu dari data yang didapatkannya. Itu bisa dilihat ya. Di sini ada juga nih untuk data tersebar rata ya, merata seperti itu. Ada yang tingkat kebahagiaan rendah juga dengan pendapatan rendah. Juga ada di sini pendapat yang tinggi juga ada sih sebenarnya yang tapi tidak terlalu rendah untuk kebahagiaannya. Bisa dilihat jadi data nih merata seperti itu ya, hasil dari analisa saya. Oke, lanjut kita akan coba kembali untuk yang hasil regresi pada COEF model seperti itu. ABL lainnya tadi udah ya. Sekarang yang COEF model ini akan ditampilkan di kolom kanan atas seperti itu. Akan ditampilkan di sini. Kita akan coba running ya untuk COEF modelnya. Oke, running ya. Di sini bisa terlihat ya. Oke, Q kedua. Oke, sudah selesai ya. Di sini saya akan menggunakan perintah pipe model ya, dan EQ dan juga R2 gitu. Di sini teks juga sumbu X, min data, itu.
bisa terlihat lebih jelas ya tadi ya untuk regresi linearnya. Untuk course modelnya bisa dilihat ya di sini dan IP-nya itu 0,209 tambah 0,712 X dan untuk R2-nya itu 0,745. Oke, jadi data sudah ditampilkan semua, analisa juga kita sudah dapatkan ya seperti itu. Jadi untuk praktik kali ini alhamdulillah berhasil semua ditampilkan. Berikut untuk hasil konsolnya dan juga untuk codingannya ya. Oke, saya rasa sudah selesai. Di sini juga bisa kita review ya kembali untuk tadi histogram, scatter plot, em, regresi linear sederhananya gitu ya, homoskedastistasnya. Dan sini semua sudah saya rangkum laporannya pada makalah yang sudah saya kerjakan, seperti itu. Kita akan tampilkan lengkap ya. Oke, bisa dilihat ya untuk layar. Jadi makalah sudah saya buat seperti sebagai berikut, bisa dicek juga. Mohon izin Bapak pembimbing tutorial online untuk mengecek hasil pekerjaan saya. Dan saya upload di YouTube ya, seperti itu. Oke, saya rasa sudah cukup. eh, Tik tugas 2 untuk mata kuliah analisis dan visualisasi data. Mohon maaf atas kesalahan dalam penyampaian dan juga dalam langkah-langkah pengerjaan. Mungkin itu dari saya. Saya harap dapat mengambil pelajaran penting ya dari tugas kali ini selain eksekusi ya untuk menambah pengetahuan tentang program app dan juga untuk contoh dari untuk survei atau mendapatkan analisa ya dari untuk judul ini untuk mendapatkan terhadap kebahagiaan. Saya rasa sih cukup dalam praktiknya ini ya cukup eh, cukup valid ya di lapangan itu ada pengaruh pendapatan terhadap kebahagiaan seperti itu. Oke, saya rasa cukup dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.